untuk akses listrik masuk ke pedesaan, itu tantangannya apa saja dan apa saja yang bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut ya? Kepemilikan aset itu sendiri gitu, supaya ownership betul ya, untuk supaya pembangkit listrik ini bisa berkesinambungan atau berkelanjutan. Kita membentuk tadi komunitas pembangkit listrik energi baru terbarukan yang berbasis komunitas. Bagaimana agar masyarakat pedesaan itu sendiri bisa punya rasa kepemilikan terhadap pembangkit listrik dengan memberikan manfaat-manfaat ekonomi. Bentuknya apakah badan usaha milik desa gitu, BUMDes, atau seperti apa ya? Mulai dari operasionalnya, lalu juga manajemennya itu dikelola oleh badan usaha milik desa. Desa yang memiliki, desa juga yang mengelola. Betul. Begitu ya? Kolaborasi antara pemerintah, lalu juga mitra pembangunan untuk bisa mengatasi ya dan menyediakan akses listrik ini di pedesaan itu sangat diperlukan. Halo Cendekia Iklim, selamat datang kembali di Ekon Iklim Podcast, sebuah program yang dihadirkan oleh Climate Policy Initiative, di mana kita akan membahas isu transisi energi dan kaitan eratnya dengan ekonomi dan keuangan. Kembali bersama saya Ira Purnomo, yang kembali menjadi host pada hari ini. Pada episode kali ini, saya ingin mengundang rekan saya, Hari Sola Gratia, sebagai Senior Analyst di CPI Indonesia. Hai Hari, apa kabar? Halo Yara, kabar baik. Bagaimana kabarnya? Thank you, baik juga. Thank you banget ya udah hadir hari ini. Terima kasih sudah mengundang di sini. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut nih untuk teman-teman Cendekia Iklim, apa saja sih yang menjadi fokus kerja Hari di CPI? Ya, jadi saya sekarang ini kan sedang membawa program satu di Sustainable Banking Hub. Jadi inilah program baru di CPI yang berfokus untuk meningkatkan literasi keuangan di sektor keuangan berkelanjutan. Yang kedua juga fokus area saya adalah di sektor keuangan berkelanjutan. Jadi bagaimana mengeksplor instrumen-instrumen keuangan khususnya yang bisa mengurangi resiko investasi di keuangan berkelanjutan seperti di energi efisiensi, renewable energy. Nah, yang ketiga juga adalah saya berfokus di bagaimana pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota bisa mengakses pembiayaan di perubahan iklim. Baik. Oke, very interesting ya. Jadi ada Sustainable Banking Hub, ada instrumen keuangan berkelanjutan, dan juga ada municipal financing ya, antara lain. Karena saya tahu kalau proyeknya Hari itu sebenarnya banyak banget ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke isu transisi energi. Ini sudah banyak banget dibicarakan di level global. Nah, saya ingin tahu kalau di level nasional itu seperti apa, dan juga di level subnasional itu seperti apa. Ya, jadi transisi energi ini kan menjadi narasi yang juga sangat populer ya belakangan di Indonesia. Indonesia sendiri juga adalah negara ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, tentu saja untuk mendukung ekonomi Indonesia ini perlu adanya pertumbuhan energi yang cukup besar gitu ya. Nah, sayangnya juga memang Indonesia ini pertumbuhan energinya ini masih di energi per kapitanya itu masih di level 1000 kWh per kapita. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya, contohnya seperti Singapura, negara maju Singapura itu di energi per kapitanya adalah konsumsi energi per kapitanya adalah 8.000 kWh. Wow, jadi itu 8 kali lipatnya. Betul. Energi consumption per kapita di Indonesia ya. Untuk Singapura. Benar. Lalu juga di Malaysia contohnya. Malaysia itu juga adalah konsumsi energi per kapitanya adalah 4.500 kWh. Lebih dari 4 kali lipatnya Indonesia. 4 kali lipat dari Indonesia. Jadi kita melihat ada perbedaan yang cukup signifikan ya untuk mendukung ekonomi Indonesia ini lebih maju. Nah, itu di level nasional. Sedangkan kalau di level daerah, narasinya adalah bagaimana penyediaan akses sebenarnya energi. Kita melihat ada beberapa di level daerah itu masih ada penyediaan akses energi itu masih belum tersentuh ya gitu ya. Atau belum merata. Betul, belum merata. Nah, kami fokusnya itu bagaimana sebenarnya bisa akses energi ini bisa menggerakkan ekonomi di level daerah gitu. Baik. Nah, untuk di daerah ini ya, tantangan untuk penyediaan
listrik itu seperti apa ya tantangannya? Ya, jadi tentu saja kalau di level daerah ya itu yang biasa sering muncul ada bagaimana akses di level daerah yang jauh, yang sulit gitu ya. Itu juga menjadi persoalan. Yang kedua juga adalah di daya beli masyarakat, khususnya masyarakat daerah atau masyarakat pedesaan khususnya, itu mungkin agak berbeda dengan daya beli dari masyarakat di perkotaan. Masih lebih rendah Betul, tentunya betul, ya. betul. Nah itu yang mungkin sebenarnya ada beberapa tantangan-tantangan itu bisa dipecahkan begitu ya dengan penyediaan akses energi terbarukan di level komunitas atau level daerah. Jadi mungkin definisi pembangkit listrik energi terbarukan di level komunitas itu adalah definisinya bagaimana pengelolaan energi baru terbarukan itu dilakukan oleh masyarakat atau daerah, komunitas gitu daerah, ya. betul. Oke, baik. Nah, kalau gitu apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu meningkatkan akses energi listrik di daerah? Ya, tentu saja kan pemerintah Indonesia ini juga sudah ada beberapa upaya ya untuk melakukan melistriki di level masyarakat pedesaan. Ada program-program seperti lampu tenaga surya hemat energi, LTHSE. LTSHE, betul. Ada juga alat penyalur daya listrik atau APDAL. Di instrumen keuangan sendiri ada beberapa instrumen keuangan yang juga dilakukan oleh pemerintah seperti dana alokasi khusus dari dana transfer dari pusat ke daerah, DAK, betul, dan juga DAK fisik gitu ya. Nah itu sebenarnya udah ada upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan saat ini. Nah tapi tentu saja itu bukan menjadi solusi solusi tunggal ya, karena ada beberapa tantangan yang ditemukan di level daerah, khususnya mungkin karena sifatnya anggaran pemerintah itu terbatas di tahun anggaran itu, kontinuitas dari operasional pembangkit listrik itu juga jadi persoalan sendiri gitu ya. Nah ini mungkin beberapa solusi-solusi yang kita coba eksplorasi bagaimana pembangkit listrik ini supaya bisa tetap memberikan manfaat, khususnya menggerakkan ekonomi di level pedesaan. Baik, tadi kan Hari sudah menyebutkan beberapa upaya pemerintah ya dari segi finansial. Bagaimana dengan dari sumber internasional? Apakah ada juga hibah gitu dari luar sana yang juga ditujukan untuk daerah? Ya, itu juga ada ya beberapa mitra pembangunan atau juga donor-donor dari pemerintah tetangga ya, yang juga memberikan investasi untuk menggerakkan ekonomi di level pedesaan. Tapi kembali lagi, kan hibah ini kan tidak terus-terusan ya adanya gitu. Nah itu juga mungkin kita mencoba bagaimana hibah ini itu juga bisa menjadi manfaatnya bisa dirasakan untuk seterusnya. Iya, jadi mungkin hibah bisa membantu menjadi katalisator, Betul. tapi tidak bisa depending on it selamanya ya. Betul. Nah, oke. Nah, sekarang untuk akses listrik masuk ke pedesaan, itu tantangannya apa saja dan apa saja yang bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut ya? Ya, tantangan sebenarnya ada beberapa banyak faktor ya, tantangan listrik yang masuk ke pedesaan. Khususnya mungkin kita lihat tadi yang saya sebutkan ya, aksesnya itu begitu sulit ke daerah pedesaan. Accessibility berarti ya. Betul. Yang kedua juga lah daya beli gitu ya. Daya beli. Dan sebenarnya juga kita melihat juga ada salah satu faktor adalah kepemilikan aset itu sendiri gitu, supaya ownership betul ya, untuk supaya pembangkit listrik ini bisa berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, ada beberapa solusi yang coba kita eksplorasi ya. Contohnya misalnya kita membentuk tadi komunitas pembangkit listrik energi baru terbarukan yang berbasis komunitas. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana agar masyarakat pedesaan itu sendiri bisa punya rasa kepemilikan terhadap pembangkit listrik dengan memberikan manfaat-manfaat ekonomi. Baik. Nah, kalau di CPI sendiri ada nggak sih studi tentang ini ownership ini sendiri untuk di daerah? Ya, jadi memang kita baru saja melakukan studi begitu ya, bagaimana pembangkit listrik
energi baru terbarukan ini di level pedesaan, yang berbasis komunitas di level pedesaan. Kita melihat ada di 3 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Desa Mataredi, Watu Karere, dan Desa Treweng. Dan juga kita melihat benchmarkingnya, pembandingnya ya di Desa Muara Enggelam. Okay. Nah, itu kita di desa-desanya ini kita melihat beberapa contoh kasus yang diaplikasikan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Contohnya saja di Desa Muara Enggelam, itu pembangkit listriknya digunakan untuk membantu ekonomi di sektor di sarang burung walet. Oh, okay. Jadi karena mereka usaha ekonomi di sarang burung walet, pembangkit listrik ini memberikan manfaat-manfaat ekonomi buat masyarakat pedesaan di Muara Enggelam. Atau contohnya yang lain ada di Desa Treweng, karena di situ adalah nelayan, banyaknya nelayan. Jadi pembangkit listrik energi baru terbarukan ini digunakan untuk pendinginan cold storage, untuk penyimpanan Baik. hasil tangkap ikannya. Ya, oke, baik. Dan ini berarti bentuknya apa nih? Bentuknya apakah badan usaha milik desa gitu, BUMDes, atau seperti apa ya? Iya, betul. Jadi ada institusi desa yang bernama BUMDes ya, Badan Usaha Milik Pedesaan, itu yang menjadi institusi untuk mengelola gitu ya dari pembangkit listriknya. Jadi mulai dari pengelolaannya, mulai dari operasionalnya, lalu juga manajemennya itu dikelola oleh badan usaha milik desa. Ini interesting banget ya. Jadi desa yang memiliki, desa juga yang mengelola, begitu ya. Betul. Baik. Nah, kalau untuk pembiayaan swasta nih untuk model-model di pedesaan, apa saja sih hambatan yang ditemukan supaya pembiayaan swasta tuh bisa masuk, tidak hanya bergantung pada pendanaan atau dukungan dari pemerintah, itu apa saja? Dan dengan adanya community ownership ini, kebijakan apa saja yang bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Iya, mungkin saya mulai dari hambatan dulu kali ya. Hambatan di sektor swasta itu kan jelas kalau kelistrikan di pedesaan itu biasanya adalah faktor bankability ya yang menjadi faktor penghalang utama gitu. Mungkin dari pihak swasta untuk masuk ke kelistrikan desa gitu ya, untuk memberikan investasi kelistrikan desa, itu mungkin ada kekhawatiran gitu bagaimana investasinya itu tidak kembali. Itu mungkin satu. Yang kedua adalah memang adanya gap regulasi ya, peraturan bagaimana sektor swasta itu bisa masuk investasi di pedesaan. Jadi dalam hal ini kan masih kelistrikan itu masih dikelola gitu ya oleh PLN, khusus utilitas kepada. Nah, itu mungkin beberapa tantangan yang bagaimana pihak swasta masuk ke pedesaan. Tapi ada solusi-solusi sendiri sih memang bagaimana perencanaan masyarakat kelistrikan di desa itu perlu melibatkan banyak faktor, khususnya mungkin adalah partisipasi aktif dari masyarakat di desa itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana perencanaan yang inklusif, aktif partisipasi dari masyarakat desa itu untuk melakukan penyediaan akses listrik buat masyarakat desa. Bagaimana dengan kolaborasi? Dibutuhkan atau tidak? Wah, tentu saja. Ya, jadi memang karena area dari Indonesia ini cukup besar ya, mungkin 40%-nya itu adalah di pedesaan. Tentu saja kolaborasi aktif dari lintas kementerian, lembaga itu juga perlu diperlukan begitu ya, supaya sebenarnya bisa ada beberapa faktor. Jadi bukan hanya kelistrikan yang ditangani, tapi juga akses-akses pendukung seperti misalnya penyiapan BUMDesnya itu sendiri. Itu kan berarti berkaitan dengan Kementerian Pedesaan ya, atau juga faktor infrastruktur lain seperti infrastruktur penyaluran air minum, air bersih. Jadi tentu saja kolaborasi antar lintas kementerian itu diperlukan. Dan juga tadi untuk menyiapkan pedesaan juga I guess perlu technical assistance juga kali ya. Jadi betul. Jadi selain lintas kementerian juga butuh hibah luar gitu ya. Jadi untuk memberikan technical assistance, untuk memberikan expertise atau skills yang sudah ada gitu. Benar. Jadi memang mungkin kolaborasi antara pemerintah lalu juga mitra pembangunan untuk bisa
mengatasi ya dan menyediakan akses listrik ini di pedesaan itu sangat diperlukan. Nah, jadi nih ya, ini BUMDes menurut saya tuh bentuk yang sangat menarik. Jadi menurut Hari, apakah pemberdayaan BUMDes ini bisa menjadi elemen ownership agar aset community-based renewable energy ini bisa menjadi berlanjut gitu, bisa sustainable? Betul, jadi BUMDes ini kan adalah institusi badan usaha ya bentuknya ya, di mana badan usaha tentu saja dia perlu adanya bisa memastikan perlunya adanya keberlanjutan dari aset yang dia miliki. Jadi BUMDes juga bisa menjadi pengungkit bagaimana aktivitas-aktivitas ekonomi di pedesaan itu bisa berkembang dan bertumbuh khususnya gitu. Nah, saya juga melihat juga BUMDes juga sebenarnya bisa menjadi institusi yang dalam hal ini memiliki aset pembangkit listrik di berbasis komunitas gitu ya. I see. That's good. Nah, kalau ini visi ke depannya nih untuk energi baru terbarukan berbasis pedesaan, apa sih gambarannya? Ya, jadi saya melihat Indonesia ini kan negara yang sangat besar ya. Dan secara statistik juga masyarakat Indonesia ini sebenarnya 40% tuh masih tinggal di daerah pedesaan. Nah, ada beberapa faktor yang sebenarnya di masyarakat pedesaan ini yang perlu dijadikan perhatian gitu ya. Karena misalnya contoh tadi saya sampaikan adalah akses terhadap energi atau khususnya mungkin akses terhadap listrik. Juga bagaimana tingkat ekonominya ini perlu lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, saya melihat dengan narasi nasional tentang transaksi energi ini perlu juga memperhatikan bagaimana penyediaan akses di kelistrikan di pedesaan itu juga perlu menjadi prioritas gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana akses listrik ini juga sebenarnya bisa meningkatkan aktivitas-aktivitas ekonomi di level desa. Setuju banget sih itu. Jadi bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga harus mendapatkan sebuah prioritas juga ya. Jadi Betul. tidak hanya level nasional tapi juga level desa. Ya. Baik. Oke, kayak gitu. Kayaknya kita obrolannya sudah seru banget ya untuk transisi energi di desa. Terima kasih banyak ya Hari atas obrolannya hari ini. Sama-sama. Nah, Cendekia Iklim, terima kasih banyak telah menyimak obrolan kita hari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada komentar atau bila teman-teman juga ada tanggapan, silahkan ditulis di kolom di bawah, kolom comments. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe to our YouTube channel. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Nama saya Ira Purnomo, izin undur diri dan salam Cendekia Iklim.